dan anak-anak kita untuk selalu berpegangan dengan kalimat tauhid, agar mereka menjalani kehidupan dengan ridha Allah dan menutupnya dengan husnul khatimah. Pemirsa TV 9, semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa alayka idza aradta syuru'a fi amrin muhimmin kasafari wa zawaji wa nahwihima bi musyawarati man tasiku bi ma'rifatihi wa amanatihi min ikhwanik. ثم إذا صادفت إشارتهما في النفس فعليك بصلاة ركعتين من غير الفريضة بنية الاستخارة وادعوا بعدهما بالدعاء المشهور. قال عليه الصلاة والسلام ما خاب من استخار وما ندم من استشار إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليك إذا أراد الشروع, dan hendaknya kamu jika menghendaki memulai fi amrin muhimmin, dalam perkara yang penting, kasafar seperti bepergian, wazawat kawin, wa nahwihima atau yang seperti safar dan zawat, membuka pekerjaan, bimusyawarah, hendaknya kamu mulai dengan musyawarah terlebih dahulu. Man tathigu bima'rifatih wa amanatih min ikhwanik. Musyawarah bukan kepada semua orang. Orang yang kamu percaya atas keilmuannya, wa amanatih, dan amanatnya daripada saudara-saudara kamu muslim. Thumma in sadafat isyaratuhu ma fi nafsi, kemudian jika kok tepat isyaratnya seperti yang ada di sanubari kamu, maka teruskan fa'alaika bi sholat rak'atain, hendaknya kamu melaksanakan sholat 2 rakaat min ghairil faridah, tentunya bukan sholat fardu, biniyatil istikharah, dengan niat sholat istikharah. Wad'u ba'dahuma, dan berdoalah setelah sholat istikharah 2 rakaat ini biddu'a il masyhur, dengan doa yang sudah dikenal, doa istikharah. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khaba man istakhar, tidaklah akan sia-sia
orang yang beristikharah. Wala nadima man istasyar, dan tidaklah menjadi menyesal orang yang bermusyawarah. Istikharah itu talabul khirah fil umur min Allah subhanahu wa ta'ala, mencari pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusannya dia. Dia menyerahkan pilihan Allah itu yang terbaik, karena memang Allah yang maha dalam segala sesuatu. Kadang-kadang sih manusia memaksa-maksa untuk menghasilkan sesuatu, padahal dia akan kewalahan dalam hal itu. Pingin kawin dengan seseorang maksa-maksa, padahal nggak taunya orang itu nggak lama menjadi sakit parah. Kalau dia kawin biayanya terlalu banyak nanti untuk biaya kesehatan. Atau ternyata perempuan itu akhlaknya tidak baik, setelah ia kawin punya anak selingkuh dengan laki-laki yang lainnya. Karena itu jangan Anda hanya pilihan nafsu, tetapi pasrahkan kepada Allah, sehingga Anda akan mendapatkan lambang-lambang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan baik dunia Anda maupun di akhirat nantinya. Istikharah itu namanya. Caranya istikharah bukan lewat kartu, bukan ngucut, bukan melemparkan batu, tapi sholat 2 rakaat. Niat istikharah. Rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad. Kemudian setelah selesai sholat maka membaca doa yang sudah dikenal, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa agibatu amri faqdurhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa agibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu ya arhamar rahimin wa yadhkur hajatahu. Ya Allah, aku menyerahkan pilihanku ini terhadap ilmumu. Ya Allah, aku memasrahkan segalanya kepada takdirmu, karena sesungguhnya engkau yang maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Ya Allah, jika dalam urusanku ini, dalam ilmumu adalah baik bagiku, baik urusan dunia maupun urusan akhirat dan akibatnya, maka takdirkanlah untukku. Dan jika engkau maha mengetahui terhadap urusanku ini jelek bagiku, baik di duniaku maupun di akhiratku dan akibatnya, maka jauhkanlah aku dari dia, dan urusan itu jauhkanlah daripada aku. Sehingga ketika nantinya kok tidak kecapean harapan kamu tidak menyesal. Nggak kepilih jadi camat, nggak kepilih jadi wali kota, bupati atau yang lainnya, nggak sampel kan, nggak menyesal gitu. Kenapa? Kamu udah istikharah sama Tuhan kamu pasrahkan. Paham nih ya? Kenapa Anda menjadi orang yang bermusyawarah itu tidak menyesal nantinya? Tentunya yang diajak musyawarah adalah orang pilihan. Itulah yang diajarkan dalam Islam.
Setelah mengalami masa-masa ketidakpastian, akhirnya hajat besar Munas dan Kombes NU siap dilaksanakan. Bahan materi pembahasan sudah dikirim ke wilayah-wilayah. Sosialisasi juga sudah dilakukan dengan baik. Namun muktamar juga sudah menunggu untuk diperhatikan. Akankah muktamar diundur gara-gara Munas yang terus mundur? Ikuti ulasannya di majalah Nahdlatul Ulama Aula, menghadirkan ulasan arti penting Munas dan Kombes. Muktamar sudah di depan mata. Kegiatan Pramunas yang seperti Munas. NU Jawa Timur siap sepenuhnya. Wawancara dengan Ketua Umum PBNU. Dapatkan juga liputan menarik mengenai catatan Gus Ali, cahaya penentram jiwa, ibrah citra Gusmus. Dapatkan segera, hubungi pemasaran majalah Aula, Aula Akhbarul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aula bacaan kiai, santri dan pemerhati. Wahai manusia, wahai seluruh manusia yang dipanggil manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman. Bintang sudah rontok, lautan sudah meluap. Dadi nek dikai sehat, sing sregep salat, sing sregep poso. Nyanyian ini bukanlah sekedar syair nan merdu, namun berisikan pujian atau shalawat kepada Sang Pencipta. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu membawa noken dalam setiap aktivitasnya. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Dosa kecil pun kalau terus-menerus. Janganlah kamu saling menghina, mencela antara kelompok satu dengan satunya. Ati ngoten. Atiku ibaratnya ini. Mudah-mudahan negara kita ini diselamatkan oleh Allah. Kalian pasti tahu kan superhero ini? Tapi kalian tahu tidak bahwa Indonesia juga punya banyak sekali superhero loh. Pengen tahu siapa aja superhero asli Indonesia? Tetap saksikan Pensil setiap hari Sabtu pukul 7 pagi hanya di TV 9. Biskuit kentang Go Potato dibuat dari kentang terbaik. Dimasak dengan dipanggang jadi lebih sehat, crispy dan rasanya bikin papa, mama tergila-gila. Apalagi kakak, soal rasa Go Potato perfecto. Go Potato, biskuit kentang pertama di Indonesia. Dari Center Top, rasanya pasti top. Majalah dakwah bulanan Cahaya Nabawi kembali hadir untuk melengkapi hasanah bacaan Islami Anda. Rubrik Bayan, membusuk karena filsafat. Rubrik Fikih Nisa, wanita dalam masalah jenazah. Rubrik Asratus Sa'ah, Allah juga memberi syafaat. Hubungi kami di niat istikharah. Rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian setelah selesai salat maka membaca doa yang sudah dikenal, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi
wa agibatu amri faqdurhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa agibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu ya arhamar rahimin wa yadhkur hajatahu. Ya Allah, aku menyerahkan pilihanku ini terhadap ilmumu. Ya Allah, aku memasrahkan segalanya kepada takdirmu, karena sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Ya Allah, jika dalam urusanku ini, dalam ilmumu adalah baik bagiku, baik urusan dunia maupun urusan akhirat dan akibatnya, maka takdirkanlah untukku. Dan jika Engkau maha mengetahui terhadap urusanku ini jelek bagiku, baik di duniaku maupun di akhiratku dan akibatnya, maka jauhkanlah aku dari dia, dan urusan itu jauhkanlah daripada aku. Sehingga ketika nantinya kok tidak kecapean harapan kamu tidak menyesal, nggak kepilih jadi camat, nggak kepilih jadi wali kota, bupati atau yang lainnya, nggak sampel kan, nggak menyesal gitu. Kenapa? Kamu udah istikharah sama Tuhan kamu pasrahkan. Paham nih ya? Selain itu harus diawali dengan musyawarah, yaitu berbicara dalam urusan tadi itu ma'aman lahu tafsirah wa nasihah, bersama orang yang memang dia mau memikirkan urusan kamu, mencari hal yang terbaik untuk kamu, bukan tim sukses. Yang dia tadi itu adalah orang yang hanya berkepentingan di dalam urusannya dia. Dia hanya berkepentingan memprovokasi maju-maju, yang penting dia dapat bayaran. Tapi cari orang yang berakal, gimana menurut Anda? Jangan. Lebih baik duitnya daripada buat nyogok sana nyogok sini misalnya, kasihkan Ustadz Taufik untuk menyelesaikan pondoknya misal. Atau misalnya lebih baik diberikan kepada kemaslahatan umat, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya hal yang demikian ini penting. Kenapa? Anda menjadi orang yang bermusyawarah itu tidak menyesal nantinya. Tentunya yang diajak musyawarah adalah orang pilihan. Itulah yang diajarkan dalam Islam. Musyawarah itu untuk memilih pemikiran yang terbaik di dalam mencari solusi masalah. Kalau misalnya, tapi secara akal. Kalau istikharah itu secara hati. Akal dan hati jika sama-sama kompak, maka hasilnya hebat nantinya, saudara. Ada tumpukan berlian. Kalau Anda suruh memilih salah satu di antara tumpukan berlian, cari yang terbagus. Mencari terbagus ini akal yang dipakai, dan juga pilihan yang terbagus yang sekiranya adalah manfaat sampai ada di akhiratnya. Hal yang demikian ini jika terjadi, saudara, akal dan sanubari ini baik, kompak, maka akan terjadi pilihan yang hebat nantinya. Karena itu dikatakan naggihu ugulakum bil mudzakarah wasta'inu ala umurikum bil musyawarah. Hendaknya kamu tadi itu menjadikan cerdas akalnya kamu itu dengan mudzakarah, saling berdiskusi,
Dan hendaknya kamu tadi itu mencari solusi yang terbaik dalam urusan kamu dengan musyawarah. Orang kalau sering mudzakarah, mengadakan diskusi, baik itu kitab atau yang lainnya, semakin cerdas. Tapi dasar ilmiah ya, jangan goblok nanti diskusi bahas kitab. Menurut saya hadits ini artinya begini. Apa menurut kon itu? Ya menurut Allah, Rasulullah, ulama yang mengetahui dengan muradillah wa muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah nuruti kamu. Menurut saya, bagi saya tidak benar itu. Kok bagi-bagi? Ini bukan jajan atau kue yang dibagi-bagi. Ini urusan syariah yang semuanya harus didasari dengan ilmiah. Dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah yang beliau diberi ilmu oleh Allah secara langsung. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nabi ini nggak pernah belajar. Nabi ini bahasa Arabnya fasih tanpa belajar. Nabi bahasa Arabnya indah bukan karena ahli syair dan tata bahasa, tapi langsung mendapatkan ilmu dari Allah. Tapi si A orang perempuan yang solihah, si B perempuan nakal, ya nggak perlu musyawarah ente kalau model begini. Ini pilihan, ini bukan pilihan kalau begini nih. Ada snack gopek, Bu. Ini dia yang enak. Oh ya? Snack gopek renyahnya sampai. Itu gelang, ini idola, ini gopek. Sama-sama enaknya. Bersama saya dalam acara Live Talk Sudut Pandang. Hampir 80% ya masyarakat lebih banyak bicara tentang tersingkirnya Portugal dan Italia. Sebenarnya enggak. Itu memang disengaja atau memang kebetulan? Saya juga harus memperjuangkan calon saya agar bisa memenangkan proses ini. Masih ada kesempatan waktu untuk menentukan pilihan. Acara Live Talk Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang sama. انگوش بذاری روی ماجرای تولدش نداشتن پدر. Udang bakar khas Pasir Putih. Merahnya terasa enak. Ini bukan sekedar kuliner. Dia gunakan peluru api untuk menangkis jurusku. Kembali Anda menyaksikan acara mingguan dunia kita. You gotta come in, go around this truck, and back out that window in 3 to 4 minutes. Period. Truk Something Stuff yang menyajikan makanan Asia adalah karya pabrik Lee. I love the inside of my truck. Tempel, nah, dan pintunya kebuka ternyata.
Majalah dakwah bulanan Cahaya Nabawi kembali hadir untuk melengkapi hasanah bacaan Islami Anda. Rubrik Bayan, membusuk karena filsafat. Rubrik Fikih Nisa, wanita dalam masalah jenazah. Rubrik Asratus Sa'ah, Allah juga memberi syafaat. Hubungi kami di Karena itu dikatakan naggihu ugulakum bil mudzakarah wasta'inu ala umurikum bil musyawarah. Hendaknya kamu tadi itu menjadikan cerdas akalnya kamu itu dengan mudzakarah, saling berdiskusi. Dan hendaknya kamu tadi itu mencari solusi yang terbaik dalam urusan kamu dengan musyawarah. Orang kalau sering mudzakarah, mengadakan diskusi, baik itu kitab atau yang lainnya, semakin cerdas. Tapi dasar ilmiah ya, jangan goblok nanti diskusi bahas kitab. Menurut saya hadits ini artinya begini. Apa menurut kon itu? Ya menurut Allah, Rasulullah, ulama yang mengetahui dengan muradillah wa muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah nuruti kamu. Menurut saya, bagi saya tidak benar itu. Kok bagi-bagi? Ini bukan jajan atau kue yang dibagi-bagi. Ini urusan syariah yang semuanya harus didasari dengan ilmiah. Dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah yang beliau diberi ilmu oleh Allah secara langsung. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nabi ini nggak pernah belajar. Nabi ini bahasa Arabnya fasih tanpa belajar. Nabi bahasa Arabnya indah bukan karena ahli syair dan tata bahasa, tapi langsung mendapatkan ilmu dari Allah. Nabi mengetahui segala-galanya karena dapat ilmu langsung dari Allah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mendidik Rasulullah? Wa syawirhum fil amr. Jangan sahabat-sahabat kamu, teman-teman kamu untuk musyawarah, wahai Muhammad. Manusia yang hebat ini masih diperintahkan oleh Allah Tuhannya untuk bermusyawarah. Yang serba kekurangan ini kadang-kadang sok dia, nggak perlu pemikiran yang lainnya, otoriter, maunya sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang baik itu yang mau bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Tetapi musyawarah ini dalam urusan memilih yang terbaik, saudara. Misal kawin itu baik. Paham nih? Kawin itu adalah baik. Cuma pilihannya antara wanita A dan wanita B sama-sama baik, dipecahkan dengan musyawarah dan istikharah. Tapi si A orang perempuan yang solihah, si B perempuan nakal, ya nggak perlu musyawarah ente kalau model begini. Ini pilihan, ini bukan pilihan kalau begini nih. Karena itu kalau bermusyawarah harus dalam urusan-urusan yang baik, jangan urusan yang jelek. Gimana kita nih mau ngerenten ini dengan
bunga 50% atau 25% musyawarah. Dolek dosa kamu. Ya nggak bener ini. Gimana? Pelacur si A atau pelacur si B itu ya yang dipilih? Istikharah dulu. Ini goblok namanya, nggak bener. Urusan yang baik, cari yang terbaik. Karena itu, maaf, kadang-kadang hasil permusyawaratan masyarakat hukum ini adalah sesuai dengan ajaran Quran kalau baik loh ya. Jangan hasil permusyawaratan DPR tadi itu yang jelek diputuskan ini ajaran Al-Quran, yang bener ente. Urusannya baik baru itu sesuai dengan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Lah kalau enggak, ya enggak bisa walaupun musyawarah dengan 1000 bahasa ente. Nah, karena itu yang sudah baik untuk dipilih baru itu lewat musyawarah dan istikharah. Hah? Ada beberapa hal kalau kita renungi ayat Al-Quran, dan ini penting bagi pemimpin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ini penting ini bagi pemimpin ini. Ini ayat Al-Quran ini ditujukan kepada Rasulullah. Fabima rahmatin ma zaidah, fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan rahmat yang Allah berikan kepada hati kamu wahai Muhammad, linta lahum, kamu akhirnya berlemah lembut terhadap mereka. Bahkan kepada orang yang menentang, Nabi tidak menghadapi dengan kasar. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu Muhammad akhlak kamu tadi itu keras, nggak bagus, ghalidhal qalb, hati kamu tadi itu kering, gampang emosi, lan faddu min haulik, orang-orang yang ada di sekitar kamu ini bakal akan lari menghindar daripada kamu. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kamu harus menolak dengan yang terbaik. Nanti kamu akan dapatkan yang musuh dengan kamu akan menjadi pendukung utama kamu, menjadi orang yang paling akrab dan dekat dengan kamu. Itu modal daripada pemimpin. Dengan rahmat yang Allah berikan kepada kamu Muhammad, kamu akhirnya bersikap lemah lembut terhadap mereka. Jika kamu tadi itu akhlaknya buruk, emosional, hatinya kaku, keras kepala, lan faddu min haulik, maka mereka akan menghindar daripada kamu. Nggak mungkin kamu akan disenangi oleh sahabat-sahabat kamu. Berarti pemimpin ini harus kepala dingin. Dan dia tidak boleh menjadi pendendam. Kemudian bijaksana, selalu mengajak musyawarah. Bukan berarti orang yang diajak musyawarah orang yang pro saja. Silahkan tidak pro, tetapi sama-sama untuk memiliki yang terbaik. Itu pemimpin itu. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Masjid tidak dibangun untuk api-apian,
masjid tidak dibangun untuk gedi-gedian, tapi perlu zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Sopo sing kepingin bejo didhawuhi kalian Allah, man tazakka, yang pertama wong sing gelem. Bila enten tiang sik purun tahlilan kaya ngeten, alamate insyaallah uripe awak dhewe niki selamat. Apa kabar pemirsa? Spot 9 kembali hadir. Cokro Aminoto dikenal sebagai tokoh nasional dan populer sebagai pemimpin Serikat Islam. Pahlawan di Indonesia ke-9 versi Spot 9 yang berperan sangat penting ialah Kiai Haji Mas Mansur. Ilaha illallah. Gak bergetar bibirnya. Ini sebabnya karena durhaka kepada orang tua, melawan kepada ibunya. Na'udzubillah summa na'udzuh. Yasma'uhu, mendengar kepada orang yang memanggilnya itu, wala yujib, tapi tidak bisa menjawab. Ceritanya akan dimulai nih adik-adik. Penasaran? Pengen Wahid Isnain Salasa. Dari langit yang tinggi ada pesawat turun. Fantasi anak, tunjukkan aksimu. Jangan lupa saksikan Palikoni. Oh, I'm thinking about a red wine buzz and taking it easy. And I got you in my Ini batik 200 tahun. And I'll say hey, you'll say baby, how's your day? I'll say crazy, but it's all gonna be Itu pemilihan santun nih. you kiss my smile. Majalah dakwah bulanan Cahaya Nabawi kembali hadir untuk melengkapi hasanah bacaan Islami Anda. Rubrik Bayan, membusuk karena filsafat. Rubrik Fikih Nisa, wanita dalam masalah jenazah. Rubrik Asratus Sa'ah, Allah juga memberi syafaat. Hubungi kami di Ada beberapa hal kalau kita renungi ayat Al-Quran, dan ini penting bagi pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ini penting ini bagi pemimpin ini. Ini ayat Al-Qur'an ini ditujukan kepada Rasulullah. Fabima rahmatin ma zaidah, fabima rahmatin minallahi linta lahum, dengan rahmat yang Allah berikan kepada hati kamu wahai Muhammad, linta lahum, kamu akhirnya berlemah lembut terhadap mereka. Bahkan kepada orang yang menentang, Nabi tidak menghadapi dengan kasar. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu Muhammad akhlak kamu tadi itu keras, nggak bagus, ghalidhal qalb, hati kamu tadi itu kering, gampang emosi, lan faddu min haulik, orang-orang yang ada di sekitar kamu ini bakal akan lari menghindar daripada kamu. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kamu harus menolak dengan yang terbaik. Nanti kamu akan dapatkan yang musuh dengan kamu akan menjadi pendukung utama kamu, menjadi orang yang paling akrab dan dekat dengan kamu.
Itu modal daripada pemimpin. Dengan rahmat yang Allah berikan kepada kamu Muhammad, kamu akhirnya bersikap lemah lembut terhadap mereka. Jika kamu tadi itu akhlaknya buruk, emosional, hatinya kaku, keras kepala, lan faddu min haulik, maka mereka akan menghindar daripada kamu. Enggak mungkin kamu akan disenangi oleh sahabat-sahabat kamu. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Mereka yang ada kurang kepada kamu, mungkin mengkritik, kurang loyal kepada kamu, fa'fu anhum, maafkan mereka. Pelanggaran-pelanggaran biasa maafkan. Wastaghfir lahum, bukan hanya kamu maafkan, tapi mohonkan ampun dari Allah untuk mereka. Allahu Akbar. Ini pemimpin, memaafkan dan juga memohonkan ampun. Bukan hanya saya maafkan, tapi awas kan kok ya. Nah, bukan hanya berpura-pura, memang dia memaafkan tulus, bahkan sampai di akhirat dia mohonkan kepada Allah ampunan. Kemudian wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah mereka dalam urusannya kamu. Dulu yang jadi sahabatnya Nabi ini banyak yang asalnya musuh kepada Nabi. Mereka yang mencaci Nabi, mereka yang bahkan melempari Nabi, memerangi Nabi, merencanakan membunuh Nabi. Tapi Nabi tetap bersikap baik. Mereka masuk Islam dimaafkan, dimohonkan ampun oleh Rasulullah, malah dijadikan orang penting, diajak musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Berarti pemimpin ini harus kepala dingin, dan dia tidak boleh menjadi pendendam. Kemudian bijaksana, selalu mengajak musyawarah. Bukan berarti orang yang diajak musyawarah orang yang pro saja. Silahkan tidak pro, tetapi sama-sama untuk memiliki yang terbaik. Itu pemimpin itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah musyawarah dan memang yang pilihan itu adalah terbaik, fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah betul-betul kamu itu kuat niatnya kamu, setelah musyawarah ada pilihan, tawakkal 'ala Allah, pasrah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu senang dengan orang yang tawakal. Lah, tawakal itu saudara, pasrah itu setelah kamu godok dengan akal kamu, dengan istikharah dengan hati kamu, dan kamu menjadi orang yang bijaksana, orang yang berpikir, orang yang mencari yang terbaik, baru tawakal Allah. Bukan spekulasi itu tawakal, keliru. Nggak ada mikir ada-adanya sudah, tawakal bodoh itu namanya. Bukan, tawakal itu adalah setelah betul-betul kamu tadi itu berpikir, merenungi, musyawarah, istikharah. Kalau sudah demikian, tawakkal 'ala Allah. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pernah satu orang ketemu sama Rasulullah di masjid. Kata Nabi, kamu tadi masuk masjid naik apa? Naik onta ya Rasul. Di mana? Di luar. Terus ada yang jaga? Udah kamu ikat? Tawakal ya Rasul. Loh, kata Nabi, jangan agil. Fatawakkal 'ala Allah. Ikat dulu, agil. Ikat, habis diikat, tawakal 'ala Allah. Nah, taruh yang benar, sepeda motornya dikunci, kemudian baru ditaruh ada di tempat parkir atau ada di garasi, baru tawakal 'ala Allah. Kalau model-model pas-pasan begitu, ya entek kamu. Karena itu penting untuk merenungi ayat ini. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata
wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang hebat itu adalah orang istajabu li rabbihim, mereka yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Seruan untuk tauhid, seruan untuk ibadah, seruan iman, dia sambut. Wa aqamus shalah, dia mendirikan salat. Wa amruhum syura bainahum, mereka yang tidak maunya sendiri tapi selalu musyawarah di antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka orang yang sosial, yang mau menginfakkan daripada apa yang Allah berikan daripada rezeki. Cari orang yang ini. Anda ini kalau kepingin bebas, nih semuanya, hatta presiden sampai kepala desa. Kalau kamu itu kepingin sukses, cari orang-orang yang punya kriteria ini untuk menjadi penasehat Anda. Pertama, yang menyambut seruan Allah untuk menyambut seruan untuk beribadah kepada Allah dan agama tauhid. Kedua, sholatnya benar. Orang yang perhatian dengan sholat. Ketiga, orang yang bukan maunya sendiri tapi musyawarah dalam urusannya. Keempat, orang yang sosial. Insya Allah beres urusan dengan orang yang punya kriteria ini. Dan sekarang kan enggak, pokoknya pendukung. Tapi ternyata kegagalan yang ia dapatkan nantinya. Subhanallah. Sebenarnya Islam ini mengajarkan segalanya kepada kita. Asal kita mau meneliti daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah dan mau mengikutinya, maka insya Allah akan sukses dunia sampai akhirat, saudara. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kesuksesan yang didapat oleh orang-orang dulu itu karena musyawarah dan istikharah. Ahmad Muhajir ini, beliau ini tidak mau pergi kecuali setelah musyawarah dan istikharah. Tidak mau melakukan sesuatu kecuali setelah musyawarah dan istikharah. Sehingga segala langkahnya sukses. Segala langkahnya sukses. Nggak pernah tidak sukses. Nggak ada spekulasi, hatta urusan dakwah. Haji Expo kembali hadir di Royal Plaza Surabaya. Pameran travel umroh dan haji plus terbesar tanggal 28 Oktober sampai 2 November. Diikuti puluhan travel haji dan umroh, bank syariah, penerbangan umroh, hotel Makkah Madinah, dan perlengkapan ibadah. Dapatkan talangan umroh mulai 1 jutaan hanya di Haji Expo Royal Plaza tanggal 28 Oktober sampai 2 November. Labbaik Allahumma labbaik. Majalah dakwah bulanan Cahaya Nabawi kembali hadir untuk melengkapi hasanah bacaan Islami Anda. Rubrik Bayan, membusuk karena filsafat. Rubrik Fikih Nisa, wanita dalam masalah jenazah. Rubrik Asratus Sa'ah, Allah juga memberi syafaat. Hubungi kami di Rindu Ka'bah Umroh dan Haji Exhibition Delta Plaza tanggal 3 sampai dengan 9 November 2014 adalah event pameran travel umroh dan haji, tempat mendapatkan berbagai informasi yang legal, aman, dan terpercaya. Diikuti oleh travel resmi penyelenggara haji dan umroh, bank syariah, dan butik muslim. Diramaikan fashion show, berbagai macam talk show dan tausiah. Hanya di Rindu Ka'bah Umroh dan Haji Exhibition, terselenggara atas kerjasama Ratu Ed Production dan PPUH. Gemes enak, kriuk sedap. Gemes super instan. Gemes praktis langsung dimakan. Mie gemes, langsung buka, langsung kriuk.
La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Dosa kecil pun kalau terus menerus. Janganlah kamu saling menghina, mencela antara kelompok satu dengan satunya. Ati nggih ngoten. Ati ku ibaratnya niki. Mudah-mudahan negara kita ini diselamatkan oleh Allah. يكفي أن أشك بأحد ولو لمرة واحدة فقط. أيها الآلهة تقبلي مني هذا القربان. إلهي إني أستودعك فلذة كبدي. Orang-orang yang hebat itu adalah orang istajabul rabbihim. Mereka yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Seruan untuk tauhid, seruan untuk ibadah, seruan iman, dia sambut. Wa aqamus shalah, dia mendirikan salat. Wa amruhum syura bainahum, mereka yang tidak maunya sendiri tapi selalu musyawarah di antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka orang yang sosial, yang mau menginfakkan daripada apa yang Allah berikan daripada rezeki. Cari orang yang ini. Anda ini kalau kepingin bebas nih semuanya, hatta presiden sampai kepala desa, kalau kamu itu kepingin sukses, cari orang-orang yang punya kriteria ini untuk menjadi penasehat Anda. Pertama, yang menyambut seruan Allah untuk beribadah kepada Allah dan agama tauhid. Kedua, sholatnya benar. Orang yang perhatian dengan sholat. Ketiga, orang yang bukan maunya sendiri tapi musyawarah dalam urusannya. Keempat, orang yang sosial. Insya Allah beres urusan dengan orang yang punya kriteria ini. Sekarang kan enggak, pokoknya pendukung. Tapi ternyata kegagalan yang ia dapatkan nantinya. Subhanallah. Sebenarnya Islam ini mengajarkan segalanya kepada kita. Asal kita mau meneliti daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah dan mau mengikutinya, maka insya Allah akan sukses dunia sampai akhirat, saudara. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kesuksesan yang didapat oleh orang-orang dulu itu karena musyawarah dan istikharah. Ahmad al-Muhajir, Ahmad bin Isa bin Muhammad an-Nagib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Bagir bin Ali Zain al-Abidin bin Husain, cucunya Rasulullah ini. Ahmad Muhajir ini, beliau ini tidak mau pergi kecuali setelah musyawarah dan istikharah. Tidak mau melakukan sesuatu kecuali setelah musyawarah dan istikharah. Sehingga segala langkahnya sukses. Segala langkahnya sukses. Nggak pernah tidak sukses. Nggak ada spekulasi. Hatta urusan dakwah. Hatta urusan dakwah. Jadi bukan hanya pilihan selera, pilihan nafsu atau selera, tetapi pilihan dari isyarat Tuhannya dan juga pilihan daripada akal yang bagus. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Pernah ditanya Rasulullah SAW,
hidup di atas dunia dengan dikubur di dalam dunia, artinya mati atau hidup, mana yang lebih baik ya Rasul? Di atas dunia atau di dalam dunia? Kalau di atas dunia berarti hidup, di dalam bumi berarti mati. Mana yang lebih baik ya Rasul? Beliau jawab apa? Idza kana umara'ukum syirarakum. Kalau yang menjadi pemimpin kamu itu orang-orang yang jahat. Wa aghniya'ukum bukhala'akum. Kalau yang jadi kaya orang-orang yang kikir. Wa amrukum tahta nisaikum. Kalau urusan kamu itu nuruti perempuan kamu, perempuan ini gambaran orang yang maunya sendiri. Kadang-kadang musyawarah dipatahkan, ndak wes ngene ae, ngono wedok yo. Kalau sudah demikian urusannya, fabatnul ardi khairum min dhahriha, maka dalam bumi lebih baik daripada di atasnya loh ya. Wa idza kana umara'ukum khiyarakum, kalau yang jadi pemimpin kamu, pejabat kamu itu orang-orang yang bagus, orang-orang yang soleh. Wa aghniya'ukum askhiya'akum, dan yang kaya-kaya kamu itu adalah orang yang dermawan. Wa amrukum syura bainakum, dan urusan kamu itu adalah dipilihkan, ditetapkan dengan hasil musyawarah. Fadhahrul ardi khairum min batniha, maka hidup di atas bumi lebih baik di dalam daripada dikubur di dalam bumi. Hidup lebih baik daripada mati. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsik wa da'an anka amral 'ammah. Allah. Idza ra'aita syuhan muta'an, kalau kamu melihat kekikiran ini selalu dipatuhi oleh manusia, semuanya eman, mau nyumbang eman, mau zakat sayang, mau bantu, alhasil kekikiran selalu diikuti oleh manusia. Wahawan muttaba'an, hawa nafsu selalu ia umbar, semuanya memanjakan dirinya dengan hawa nafsunya. Yang ada rekreasi, yang ada bersenang-senang, yang ada makan enak, yang ada rumah bagus, yang ada lagu, rock, joget, diskotik, kafe, macam-macam. Hawan muttaba'an. Tidak ada. Ayo berzikir bersama, ayo kita bertobat bersama, istighfar bersama. Nggak ada. Hawan muttaba'an. Programnya pemerintah pun hawan muttaba'an, hawa nafsu semuanya. Alun-alun itu dibiayai 20 miliar nggak buat tanaman itu, tapi yang manfaatkan orang pacaran. Coba kak seandainya 20 miliar, bagaimana untuk membentuk pemuda Pasuruan ini berakhlak yang baik? Nggak ada program gitu. Hawan muttaba'an, hanya hawa nafsu. Wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan jika kamu menyaksikan semua orang yang pandai itu, dia tadi itu hanya takjub, bangga dengan pemikirannya dia sendiri, tidak menghargai pemikiran yang lainnya. Anda lihat bagaimana? Seharusnya lembaga yang terhormat tadi itu buat eker-ekeran, sahur manuk dak karuan. Kalau sudah demikian, fa'alaika bi khassati nafsik, udah lebih baik kamu fokus sama diri kamu. Wada'an ka amrul ammah, jangan kamu tadi itu terlalu jauh-jauh memikirkan urusan umum.
Keluarga kamu, diri kamu, lingkungan kamu.